Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Wa tayammumu lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabin tuhurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli udwin bi syara'ita makhsusatin wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a wa fi ba'di nusakhil matni khamsu khisalin ahaduha wujudul udri bi safarin aw maradin wasani dukhulu waqti sholati fala yasihhu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha wassalisu talabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman adzina lahu fi talabihi fayatlubul ma'a min rahlihi wa rifqatihi fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihadil arba'i in kana bimustawin minal ardi fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadra nadrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang tayamum. Pada sebagian redaksi kitab matan, pasal tayamum ini itu lebih didahulukan dari pasal sebelumnya, yakni lebih didahulukan dari pasal mengusap dua muzab. Kemudian lafadz at-tayammum secara bahasa itu artinya adalah menyengaja, sedangkan lafadz at-tayammum secara syarak itu artinya adalah mendatangkan debu yang suci juga mensucikan kepada wajah dan juga kedua tangan, yang mana tayamum ini dilakukan sebagai pengganti dari wudhu, mandi wajib atau membasuh anggota wudhu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya tayamum itu ada 5. Pada sebagian redaksi kitab matan, lafadznya itu menggunakan lafadz khamsu khisalin, bukan menggunakan lafadz khamsatu asya'a. Syarat tayamum yang pertama yakni adanya udzur, sebab bepergian. Jadi seseorang yang sedang melakukan bepergian yang mana dalam perjalanannya itu tidak terdapat air atau terdapat air, akan tetapi apabila orang tersebut menggunakan air akan terjadi kerepotan pada dirinya, maka seseorang tersebut itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Atau adanya udzur yang disebabkan oleh sakit. Jadi seseorang yang mengidap penyakit yang apabila terkena air itu akan memperparah sakitnya atau bisa memperlambat proses penyembuhan penyakit orang tersebut, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian syarat yang kedua yakni telah masuknya waktu sholat, maka tidak sah seseorang yang bertayamum dengan tujuan untuk melaksanakan sholat fardu sebelum masuknya waktu sholat tersebut, seperti gambaran seseorang yang akan melaksanakan sholat duhur, kemudian orang tersebut bertayamum sebelum masuknya waktu sholat duhur, yakni sebelum tergelincirnya matahari. Maka ketika nanti sudah masuk waktu zuhur, orang tersebut itu harus mengulangi tayamumnya. Jadi orang tersebut harus bertayamum lagi, karena tayamumnya yang dilakukan sebelum masuknya waktu sholat zuhur itu tidak dihukumi sah. Kemudian syarat yang ketiga yakni orang tersebut harus mencari air setelah masuknya waktu sholat. Baik orang tersebut itu mencari dengan sendirinya atau dengan memerintahkan seseorang yang telah mendapatkan izin untuk mencari air, maka orang tersebut itu harus mencari air dari arah rumah dan juga tetangga-tetangganya. Ketika orang tersebut itu berada dalam keadaan sendirian, seperti contoh seseorang yang sedang berada di dalam hutan, maka orang tersebut harus mencari air dengan melihat sekitarnya dari 4 arah, yakni arah timur, barat, utara, dan juga selatan. Ketika tanahnya itu adalah tanah yang rata, fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun, maka ketika tanahnya itu adalah tanah yang tidak rata, maka orang tersebut itu harus berkeliling mencari air dengan perkiraan sejauh pandangan mata. Dan syarat yang ketiga ini yakni syarat mencari air ini hanya khusus bagi seseorang yang belum memiliki keyakinan akan tidak adanya air. Jadi bagi seseorang yang sudah yakin bahwa air ini benar-benar memang sudah tidak ada,
maka diperbolehkan bagi orang tersebut melakukan tayamum tanpa harus mencari air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.